Eliza lahir dari keluarga yang sejak lama memeluk agama Buddha dengan taat. Ayahnya, seorang pengusaha toko bahan bangunan yang cukup dikenal di lingkungannya, selalu menanamkan kedisiplinan kepada anak-anaknya dalam beribadah. Sementara ibunya, seorang perempuan yang lembut namun tegas, rajin mengajarkan doa-doa serta mengajak Eliza kecil untuk rutin sembahyang di altar keluarga. Sejak kecil, Eliza sudah terbiasa mendengar denting lonceng, bau harum dupa, dan alunan doa-doa Buddhisme di rumahnya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ibunya mengingatkan, "Eliza, jangan lupa menunduk di depan altar, haturkan doa untuk leluhur." Dengan patuh, Eliza kecil menangkupkan kedua tangan, memejamkan mata, dan menirukan doa-doa yang diajarkan ibunya. Kehidupan keluarga mereka tampak rukun dan harmonis. Tidak ada yang kurang secara materi. Ayahnya bekerja keras, ibunya mengurus rumah, dan Eliza bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Namun jauh di dalam hatinya, Eliza sering merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ruang kosong yang tidak pernah terisi meskipun ia mengikuti semua tradisi dan aturan keluarga. Saat usianya menginjak remaja, rasa kosong itu semakin kuat. Ia sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa aku merasa tidak benar-benar menemukan kedamaian? Padahal aku taat pada ajaran keluargaku, apakah ada yang salah dengan diriku? Pertanyaan-pertanyaan itu ia simpan rapat-rapat, karena ia tahu orang tuanya tidak akan bisa menerima jika ia mengungkapkan kegelisahan itu. Setiap kali ia ikut sembahyang di wihara, Eliza hanya bisa meniru gerakan orang lain. Ada perasaan bahwa dirinya hanya menjalani rutinitas tanpa benar-benar merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ia ingin merasakan hubungan personal, sesuatu yang lebih dari sekadar ritual. Tetapi ia tidak berani membicarakannya, bahkan dengan kakak atau adiknya. Di lingkungan rumah, Eliza dikenal sebagai gadis yang sopan dan ramah. Tetangga memujinya sebagai anak yang berbakti, tidak pernah membantah orang tua, dan selalu membantu pekerjaan rumah. Namun hanya Eliza sendiri yang tahu, bahwa di balik senyum itu, ada hati yang terus bertanya-tanya tentang makna hidup sebenarnya. Ketika ia mulai memasuki masa kuliah, rasa haus akan jawaban itu semakin kuat. Dunia perkuliahan memperkenalkannya pada berbagai macam orang dengan latar belakang berbeda. Ada yang Kristen, Katolik, Islam, Hindu, hingga yang tidak terlalu peduli pada agama. Di tengah keberagaman itu, Eliza mulai melihat betapa banyak jalan hidup yang ditempuh manusia. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar yakin dengan jalan yang kujalani saat ini? Atau aku hanya sekadar mengikuti karena inilah warisan keluargaku? Kehidupan di rumah tetap berjalan seperti biasa. Setiap kali ada hari besar agama, keluarganya akan datang ke wihara, membawa sesajen, dan berdoa bersama-sama. Eliza mengikuti dengan wajah tenang, tapi di dalam hatinya ia merasa semakin asing. Suatu ketika, setelah pulang dari wihara, ia termenung lama di kamarnya. Ia menatap langit-langit kamar, lalu berbisik, "Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan padaku jalan MU. Aku lelah merasa hampa." Doa yang lirih itu menjadi titik awal perubahan dalam hidupnya. Walaupun ia tidak tahu kemana harus mencari jawaban, tetapi hatinya semakin terbuka. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya, cara orang lain berdoa, bagaimana teman-temannya memandang kehidupan, bahkan bagaimana mereka menemukan ketenangan dalam keyakinan masing-masing. Suatu sore, ketika sedang membaca buku di perpustakaan kampus, Eliza mendengar suara yang begitu menenangkan. Suara itu berasal dari meja di sudut ruangan. Seorang gadis berjilbab sedang melafalkan ayat-ayat yang tidak ia mengerti artinya. Awalnya Eliza hanya menoleh sekilas, tapi lama-lama ia terdiam. Ada getaran aneh di hatinya, seolah suara itu menjawab doa yang pernah ia ucapkan. Meski belum tahu bahwa itu adalah lantunan Al-Quran, Eliza merasakan sesuatu yang berbeda.
Saat itu ia belum berani mendekat atau bertanya, hanya menyimpan rasa penasaran yang kian membesar. Di rumah, ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ayahnya selalu bangga mengatakan bahwa keluarganya adalah contoh keluarga Buddha yang baik. Ibunya sering bercerita pada tetangga bahwa Eliza anak yang patuh. Eliza hanya tersenyum setiap kali mendengar itu, meski di dalam hati ia merasa sedang menyimpan rahasia besar. Sebuah pencarian yang mungkin akan mengguncang keluarganya suatu hari nanti. Malam-malamnya sering diisi dengan perenungan. Ia membuka jendela kamarnya, menatap langit berbintang, lalu berbicara dalam hati. Mengapa aku merasa tidak pernah benar-benar mengenal Mu, Tuhan? Jika Engkau mendengarku, tolong bimbing aku pada kebenaran. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Eliza tidak tahu bahwa doa-doa sederhana itu sedang mengetuk pintu hidayah. Ia tidak pernah menyangka bahwa langkah kecil menuju pencarian itu akan membawanya pada perjalanan panjang yang penuh ujian. Namun pada saat itu, ia hanya seorang gadis muda dari keluarga Buddha yang sedang mencari arti kehidupan dan kedamaian sejati. Dan dari sanalah kisah perjalanan imannya dimulai, dari sebuah hati yang kosong, doa yang lirih, dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Hari pertama kuliah selalu memberi kesan tersendiri bagi Eliza. Gedung kampus yang besar, wajah-wajah baru, dan jadwal yang padat membuatnya merasa gugup. Ia duduk di kelas dengan buku catatan di tangan, berusaha terlihat percaya diri meski hatinya berdebar. Ketika dosen masuk dan mulai mengabsen, Eliza memperhatikan satu persatu mahasiswa di kelasnya. Di sudut kanan, ada seorang gadis berjilbab sederhana, wajahnya tenang, dan senyumnya ramah. Saat namanya dipanggil, gadis itu menjawab dengan suara lembut. "Hadir, Bu. Nama saya Aisyah." Eliza spontan menoleh, merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu. Seiring berjalannya perkuliahan, Eliza mulai akrab dengan beberapa teman sekelas. Namun entah mengapa, ia merasa lebih tertarik untuk mengenal Aisyah. Ada ketulusan dalam sikapnya, dan ia tidak pernah terlihat terburu-buru atau gelisah. Bahkan saat tugas menumpuk, Aisyah tetap tenang, seolah ada sumber kekuatan yang membuatnya tidak mudah goyah. Suatu hari, saat jam istirahat, Eliza duduk sendirian di taman kampus sambil membaca buku. Angin sore bertiup lembut, membuat suasana terasa damai. Tiba-tiba Aisyah datang menghampirinya. "Boleh duduk di sini?" tanya Aisyah sambil tersenyum. "Tentu," jawab Eliza, sedikit terkejut tapi senang. Mereka mulai mengobrol ringan, dari mata kuliah, dosen yang galak, hingga hobi masing-masing. Eliza merasa nyaman berbicara dengan Aisyah. Tidak ada kesan menghakimi, hanya percakapan hangat yang membuatnya lupa waktu. Beberapa minggu kemudian, kedekatan mereka semakin terjalin. Aisyah sering mengajak Eliza belajar bersama di perpustakaan. Pada kesempatan itulah, Eliza mulai menyadari sesuatu yang unik dari temannya ini. Setiap kali waktu salat tiba, Aisyah dengan tenang meminta izin, lalu pergi ke musola kampus. Ketika kembali, wajahnya selalu tampak segar dan damai, seakan baru saja mendapatkan energi baru. Rasa penasaran Eliza semakin besar. Ia bertanya dalam hati, apa yang membuatnya begitu tenang? Kenapa setiap kali ia selesai berdoa, wajahnya seakan bercahaya? Suatu sore, ketika mereka belajar bersama, Eliza mendengar suara yang membuat hatinya kembali bergetar. Suara yang pernah ia dengar di perpustakaan beberapa waktu lalu. Kali ini jelas, Aisyah sedang melafalkan ayat suci Al-Quran dengan suara merdu. Eliza tertegun. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Maaf, Aisyah," kata Eliza pelan setelah suara itu berhenti. "Apa yang barusan kamu baca?" Aisyah tersenyum hangat. "Itu ayat Al-Quran. Aku sedang mengulang hafalan. Kamu pernah mendengarnya?" Eliza mengangguk. "Iya, beberapa kali. Tapi, entah kenapa, setiap aku mendengar bacaan itu, hatiku terasa tenang. Seolah ada sesuatu yang menyentuh jiwaku." Mata Aisyah berbinar. Ia menatap Eliza dengan penuh pengertian. "Itulah firman Allah.
Al-Quran memang diturunkan sebagai petunjuk dan penenang hati. Tidak heran kalau kamu merasakan ketenangan saat mendengarnya. Perbincangan sederhana itu menjadi titik awal perubahan besar bagi Eliza. Ia mulai berani bertanya lebih banyak tentang Islam, tentang mengapa umat muslim salat 5 kali sehari, mengapa mereka menutup aurat, hingga apa makna sebenarnya dari Al-Quran. Aisyah menjawab dengan sabar, tidak pernah memaksa, hanya memberikan penjelasan sesuai pengetahuan yang ia miliki. Semakin sering mereka berbicara, semakin besar rasa ingin tahu Eliza. Setiap kali ia merasa gelisah, ia justru teringat suara lantunan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan tanpa ia sadari, Eliza mulai mencari tahu sendiri lewat internet dan buku-buku di perpustakaan tentang Islam. Namun yang paling membekas adalah akhlak Aisyah. Ia bukan hanya pandai menjelaskan, tapi juga menunjukkan teladan lewat sikapnya. Aisyah tidak pernah berkata kasar, selalu menghormati dosen, membantu teman yang kesulitan, bahkan tetap tersenyum meski diperlakukan tidak adil. Dari situlah Eliza mulai mengerti bahwa Islam bukan hanya tentang teori, melainkan juga tentang bagaimana seseorang menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Suatu ketika, Eliza mengutarakan rasa kagumnya. Aisyah, aku sering melihatmu tenang sekali, seolah hidupmu tidak ada masalah. Bagaimana kamu bisa begitu? Aisyah terdiam sejenak, lalu menjawab lembut, bukan berarti aku tidak punya masalah, Eliza. Aku juga manusia, sama sepertimu. Tapi setiap kali aku salat, aku merasa ada tempat untuk bersandar. Aku bisa menceritakan semua kegelisahan kepada Allah, dan itu membuatku kuat. Jawaban itu membuat Eliza terdiam lama. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki tempat bersandar seperti itu, sebuah hubungan langsung dengan Sang Pencipta, tanpa perantara, tanpa batas. Sejak hari itu, Eliza semakin sering mendekati Aisyah. Ia mulai menunggu momen ketika Aisyah membaca Al-Quran, hanya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kali mendengar lantunan ayat-ayat itu, hatinya terasa hangat, seakan ada cahaya yang masuk dan mengisi ruang kosong yang selama ini menghantuinya. Di rumah, Eliza masih menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tetap mengikuti orang tuanya pergi ke wihara, tetap ikut sembahyang di altar keluarga. Namun kali ini, di dalam hatinya mulai tumbuh rasa penasaran yang tidak bisa dibendung. Ia ingin mengenal lebih jauh tentang Tuhan yang disembah umat Islam, Tuhan yang disebut Allah, dalam ayat-ayat yang sering ia dengar dari Aisyah. Malam-malamnya kini berbeda. Saat menatap langit malam, ia tidak lagi sekadar berbisik lirih, melainkan mulai menyebut nama Allah dalam doanya, meski masih dengan penuh keraguan. Namun anehnya, doa itu terasa lebih dekat, lebih hangat, dan lebih menenangkan. Pertemuan dengan Aisyah bukanlah kebetulan. Ia merasa doa-doa yang dulu ia panjatkan, tentang mencari jalan kebenaran, perlahan dijawab. Dan semakin lama ia bersama Aisyah, semakin kuat perasaan itu. Hatinya berkata, mungkin inilah jalan yang selama ini kucari. Sejak pertemuannya dengan Aisyah, hidup Eliza perlahan berubah. Ia yang dulunya hanya menjalani rutinitas agama keluarganya tanpa rasa, kini mulai merasakan percikan semangat baru. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memahami lebih dalam tentang Islam, agama yang sebelumnya hanya ia lihat dari kejauhan. Awalnya, Eliza masih malu-malu untuk bertanya banyak hal pada Aisyah. Ia khawatir dianggap terlalu ingin tahu atau bahkan dicurigai. Namun, Aisyah tidak pernah menolak setiap pertanyaan. Dengan sabar, ia menjelaskan sesuai pengetahuan yang ia miliki, dan ketika tidak tahu, ia akan berkata, nanti kita tanyakan pada Ustadzah di kampus, ya. Sikap itu membuat Eliza semakin nyaman, karena ia tidak merasa dihakimi. Suatu hari, setelah selesai kuliah, Aisyah mengajak Eliza ke perpustakaan Islam yang ada di kampus. Ruangan itu sederhana, dipenuhi rak-rak berisi buku tebal tentang tafsir, sejarah Nabi, hingga terjemahan Al-Quran. Awalnya Eliza hanya berdiri ragu di depan pintu, tetapi dorongan rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutannya. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang Islam, kamu bisa mulai dengan membaca terjemahan Al-Quran,
kata Aisyah sambil menyerahkan sebuah mushaf terjemahan berbahasa Indonesia. Eliza menatap sampul kitab itu dengan hati bergetar. Tangannya sedikit gemetar saat menerimanya. Apakah aku pantas membaca kitab ini? Aku bukan Muslim. Pertanyaan itu sempat terlintas dalam pikirannya. Namun Aisyah menepuk bahunya, memberi semangat. Eliza, Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Membaca Al-Quran tidak akan membuatmu rugi. Justru mungkin dari sini, hatimu akan menemukan jawaban. Dengan hati-hati, Eliza membuka lembar pertama. Ia membaca terjemahan surat Al-Fatihah. Kalimat demi kalimat seakan berbicara langsung kepadanya, tentang memohon petunjuk jalan yang lurus, tentang pengakuan kepada Tuhan semesta alam. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Hari-hari berikutnya, Eliza mulai rutin membaca terjemahan Al-Quran diam-diam. Setiap kata seakan mengisi ruang kosong dalam hatinya. Ia menemukan banyak jawaban yang selama ini ia cari, tentang tujuan hidup, tentang kasih sayang Tuhan, tentang hubungan langsung antara manusia dan Sang Pencipta tanpa perantara. Yang paling membekas adalah ketika ia membaca ayat, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Hatinya bergetar. Selama ini ia sering merasa gelisah, mencari ketenangan di tempat-tempat ibadah keluarganya namun tidak pernah benar-benar merasa damai. Tetapi kini, hanya dengan membaca ayat itu, hatinya seperti diselimuti ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Perubahan dalam dirinya mulai terasa. Ia lebih sabar menghadapi tekanan kuliah, lebih lembut dalam berbicara, bahkan lebih mudah memaafkan orang lain. Teman-temannya menyadari, Eliza semakin dewasa dan bijaksana. Mereka tidak tahu bahwa rahasia di balik perubahan itu adalah cahaya hidayah yang perlahan masuk ke dalam hatinya. Suatu malam, Eliza menutup buku terjemahan Al-Quran yang dipinjam dari perpustakaan kampus. Ia menatap ke langit-langit kamar dengan air mata menetes. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, aku belum mengenal MU sepenuhnya, tapi aku merasakan kehadiran MU begitu dekat. Jika memang Engkau adalah kebenaran yang kucari, tuntunlah aku agar bisa mengenal MU lebih dalam." Doa itu menjadi titik penting. Ia sadar bahwa hatinya tidak lagi sama. Benih hidayah sudah tumbuh, meski belum ia sampaikan pada siapapun, termasuk keluarganya. Suatu hari, Eliza memberanikan diri bertanya pada Aisyah, apa yang harus dilakukan seseorang jika ia ingin benar-benar menjadi Muslim? Aisyah menatapnya dengan penuh haru. Ia tahu pertanyaan itu lahir dari hati yang tulus. Yang terpenting adalah keyakinan di dalam hati. Lalu seseorang mengucapkan syahadat, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah pintu masuk Islam. Eliza terdiam lama. Kata-kata itu membuatnya semakin mantap. Namun ia juga sadar, langkah itu bukan tanpa risiko. Ia membayangkan bagaimana orang tuanya akan marah besar jika tahu ia berpindah agama. Ketakutan itu membuatnya ragu. Tetapi setiap kali ia mendengar lantunan ayat Al-Quran dari Aisyah, atau membaca terjemahan di kamarnya, keraguan itu melemah. Rasa tenang dan bahagia yang ia dapatkan terlalu kuat untuk diingkari. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan. Hari-hari pun berlalu. Di satu sisi, ia masih menjalani kehidupan seperti biasa bersama keluarganya. Pergi ke wihara, ikut sembahyang, bahkan membantu menyiapkan dupa. Namun di sisi lain, ia sudah menemukan dunia baru yang membuatnya merasa hidup. Hatinya kini terbelah antara cinta pada keluarganya dan rasa yakin bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Namun satu hal yang pasti, benih hidayah itu sudah tumbuh dan tidak mungkin ia cabut lagi. Eliza menyadari, perjalanan imannya baru saja dimulai. Dan meskipun ia tahu tantangan besar menantinya, ia merasa tidak lagi sendiri. Karena kini, ia telah mengenal nama yang selalu ia sebut dalam doa-doanya. Allah, Tuhan yang selama ini ia cari. Beberapa bulan setelah mengenal Islam, Eliza merasa hidupnya semakin berbeda. Hatinya yang dulu hampa kini terasa penuh cahaya.
Setiap kali ia membaca terjemahan Al-Quran, seakan ada kekuatan yang menuntun langkahnya. Tetapi di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang tidak bisa ia hindari. Sampai kapan ia hanya menjadi penonton dari luar? Ia menyadari bahwa semakin ia menunda, semakin hatinya resah. Ada bisikan dalam diri yang terus berkata, "Jika engkau sudah menemukan kebenaran, mengapa tidak melangkah?" Namun, bayangan wajah orang tuanya selalu muncul setiap kali ia ingin mengambil keputusan. Ia tahu betul, keluarganya sangat menjaga identitas sebagai penganut Buddha. Perpindahan agama bagi mereka bukan hanya soal keyakinan, tapi juga harga diri keluarga. Eliza tidak tega membayangkan kekecewaan yang akan mereka rasakan. Meski begitu, setiap malam ia merasakan dorongan yang semakin kuat. Saat menutup matanya untuk tidur, ia selalu berdoa, "Ya Allah, aku ingin menjadi hamba MU yang sejati. Berikan aku keberanian untuk melangkah." Suatu sore, setelah kuliah selesai, Eliza memberanikan diri mendekati Aisyah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aisyah, aku ingin masuk Islam. Tapi aku takut. Bagaimana kalau keluargaku marah? Bagaimana kalau mereka mengusirku?" Aisyah menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Eliza erat. "Eliza, hidayah adalah anugerah. Tidak semua orang mendapatkannya. Jika kamu sudah yakin, jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Allah tidak akan meninggalkanmu." Mereka berdua terdiam cukup lama. Eliza merasa seolah hatinya berperang antara keberanian dan ketakutan. Hingga akhirnya ia menghela napas panjang. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku ingin mengucapkan syahadat." Hari itu juga, Aisyah mengajak Eliza menemui seorang ustadzah yang membimbing kajian mahasiswa di kampus. Dengan hati yang berdebar, Eliza duduk di sebuah ruangan kecil. Ustadzah menyambutnya dengan senyum hangat. "Anakku, apakah benar kamu ingin memeluk Islam?" tanya ustadzah dengan lembut. Eliza menunduk, menahan air mata. "Iya, Bu. Saya yakin ini jalan yang benar. Saya ingin mendekat kepada Allah." Dengan penuh haru, ustadzah memandu Eliza mengucapkan kalimat syahadat. Suara Eliza bergetar, namun setiap kata keluar dari hatinya dengan tulus. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai terucap, air mata Eliza mengalir deras. Hatinya terasa ringan, seakan beban besar yang selama ini menekan dirinya lenyap begitu saja. Ada rasa bahagia yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Aisyah memeluknya erat, sambil berbisik, "Selamat datang dalam keluarga besar Islam, Eliza. Hari ini adalah hari terindah dalam hidupmu." Sejak saat itu, Eliza resmi menjadi seorang muslimah. Ia pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, bahagia sekaligus takut. Bahagia karena akhirnya ia menemukan jati dirinya. Takut karena cepat atau lambat keluarganya pasti akan tahu. Hari-hari berikutnya, Eliza mulai belajar dasar-dasar Islam secara perlahan. Ia belajar tata cara wudhu, gerakan salat, dan doa-doa pendek. Awalnya ia masih terbata-bata, sering salah gerakan, tapi setiap kali ia sujud, hatinya dipenuhi rasa damai. Ia merasakan hubungan langsung dengan Allah, sesuatu yang selama ini ia rindukan. Di kampus, Eliza mulai rajin mengikuti kajian Islam. Ia berkenalan dengan teman-teman muslim lain yang menerima dirinya dengan tangan terbuka. Dukungan mereka membuatnya semakin mantap. Ia merasa tidak sendirian dalam perjalanan barunya. Namun di balik itu semua, ia tetap menyembunyikan identitas barunya dari keluarga. Ia sholat secara diam-diam di kamar dengan pintu terkunci. Ia membaca Al-Quran terjemahan hanya ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Semua itu ia lakukan demi menjaga perasaan keluarga, meski hatinya ingin sekali terbuka. Malam-malamnya kini semakin berbeda. Ia tidak lagi berdoa dalam kebingungan, melainkan menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan. Air mata yang dulu menetes karena hampa, kini menetes karena syukur. Ia merasa hidupnya baru saja dimulai.
Dalam sebuah doa panjang, Eliza berkata, "Ya Allah, aku tahu jalan ini tidak mudah. Aku tahu keluargaku akan marah. Tapi aku percaya, Engkau akan menolongku. Berikan aku kesabaran dan keberanian untuk menghadapi semuanya." Tekad Eliza semakin kuat. Ia sadar bahwa hidupnya mungkin tidak akan sama lagi setelah ini. Namun ia juga tahu, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada menjadi hamba Allah. Kegelisahan masih ada, tapi kini ia punya pegangan yang kokoh. Ia bukan lagi gadis yang kebingungan mencari arti hidup. Ia adalah seorang muslimah yang baru saja menemukan rumah sejatinya, Islam. Dan meskipun badai pasti datang, ia yakin bahwa cahaya Allah akan selalu menuntunnya melewati gelapnya jalan. Sejak bersyahadat, Eliza hidup dalam dua dunia yang bertolak belakang. Di kampus, ia bebas belajar dan beribadah bersama teman-teman muslimnya. Namun di rumah, ia harus menyembunyikan jati dirinya. Ia sholat di kamar dengan pintu terkunci, menyembunyikan mushaf kecil di antara tumpukan buku kuliahnya, dan pura-pura ikut berdoa di altar keluarga agar orang tuanya tidak curiga. Namun rahasia tidak bisa disimpan selamanya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Eliza bangun untuk sholat tahajud. Ia menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu kecil, lalu berdiri menghadap sajadah tipis yang ia beli secara diam-diam. Dengan hati penuh haru, ia mulai melafalkan takbir, lalu rukuk dan sujud dengan penuh khusyuk. Yang tidak ia sadari, ibunya terbangun karena ingin ke kamar mandi. Saat melintas di depan kamar Eliza, ia mendengar suara lirih yang asing. Ibunya berhenti sejenak, menempelkan telinga ke pintu, lalu membuka sedikit celah. Matanya terbelalak melihat putrinya bersujud di lantai, bukan menunduk di depan altar, melainkan menghadap ke arah yang berbeda. "Eliza!" teriak ibunya keras, membuat Eliza terlonjak kaget. Dengan wajah pucat, Eliza bangkit dari sujud. Ibunya masuk dengan langkah tergesa, menatapnya dengan campuran marah dan tidak percaya. "Apa yang kamu lakukan?" Suasana menjadi kacau. Ayah Eliza yang mendengar teriakan langsung berlari ke kamar. Begitu melihat anaknya dengan sajadah dan gerakan aneh, ia murka. "Jangan bilang kau sudah masuk Islam, Eliza." Eliza terdiam. Air matanya mengalir. Ia tahu, saat inilah rahasia yang selama ini ia sembunyikan terbongkar. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Iya, ayah, aku sudah menjadi muslim." Sejenak suasana hening. Lalu terjadilah ledakan amarah. Ibunya menangis histeris, merasa dikhianati. Ayahnya menggebrak meja kecil di samping tempat tidur. "Bagaimana bisa kau menghina agama leluhurmu sendiri? Kau tega mempermalukan keluarga kita." Eliza berusaha menjelaskan, "Ayah, ibu, aku tidak berniat mempermalukan siapapun. Aku hanya menemukan ketenangan dalam Islam. Aku merasa dekat dengan Tuhan. Tolong mengerti, aku tetap anak kalian. Aku tetap mencintai kalian." Namun kata-kata itu justru membuat ayahnya semakin marah. "Cukup. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau hanya termakan pengaruh teman-temanmu. Kau tidak tahu konsekuensinya." Sejak malam itu, hubungan dalam keluarga berubah drastis. Eliza diawasi ketat. Ponselnya sering diperiksa. Buku-bukunya digeledah. Ibunya sering menangis di dapur, menyalahkan diri sendiri karena merasa gagal mendidik anak. Sementara ayahnya menjadi lebih keras, melarang Eliza bergaul dengan teman-teman muslimnya. Meski begitu, Eliza tetap berusaha bersikap lembut. Ia membantu pekerjaan rumah, tetap menghormati orang tuanya, dan tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tetap berbakti meski mereka menolak keputusanku." Puncak konflik terjadi ketika suatu sore ayahnya menemukan mushaf kecil di tas Eliza. Amarahnya meledak. "Kau masih berani membawa kitab ini ke rumahku?" Ia melempar mushaf itu ke lantai, membuat Eliza menangis dan berusaha memungutnya kembali dengan penuh hormat. "Jangan, Yah,
Jangan perlakukan Al-Quran seperti itu. Ini firman Allah. Diam, bentak ayahnya. Aku tidak mau ada agama lain di rumah ini. Jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Sejak hari itu, ancaman demi ancaman datang. Ayahnya bahkan berkata akan mengeluarkannya dari rumah jika ia tidak kembali ke agama keluarga. Tekanan itu membuat Eliza sering menangis sendirian di malam hari. Tetapi di balik air mata, hatinya semakin teguh. Ia tahu, kebenaran tidak bisa ditukar dengan kenyamanan. Pada saat-saat tersulit, Aisyah selalu mendukungnya. Melalui pesan singkat, ia menguatkan Eliza. Bersabarlah, sahabatku. Ingat, ujian adalah tanda cinta Allah. Dia tidak akan meninggalkanmu. Dukungan itu menjadi penopang semangat Eliza. Setiap kali ia hampir goyah, ia teringat pada doa-doa panjang yang ia panjatkan setelah salat. Ia yakin, tidak ada kesulitan yang abadi, selama ia tetap berpegang pada Allah. Meskipun keluarganya menolak, Eliza tidak pernah membalas dengan kebencian. Justru ia semakin rajin membantu, berusaha menunjukkan bahwa Islam membuatnya menjadi anak yang lebih baik. Ia ingin membuktikan bahwa pilihannya bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan jalan menuju kebaikan. Hari-hari penuh ketegangan itu terus berlangsung. Namun di balik semua tekanan, Eliza merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Ujian yang berat justru membuat imannya semakin kokoh. Dalam sujud panjangnya, ia sering berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah jalan MU, aku akan tetap bertahan. Jadikan aku anak yang tetap berbakti meski mereka marah. Dan lembutkanlah hati orang tuaku agar mereka bisa menerima aku apa adanya." Meski rumahnya kini dipenuhi pertengkaran, doa-doa itulah yang membuat Eliza tetap tegar. Ia tahu, badai baru saja dimulai, dan ujian yang lebih berat mungkin menantinya. Tetapi ia juga yakin, cahaya Allah tidak akan pernah padam, sekalipun seluruh dunia menentangnya. Hari itu suasana rumah begitu tegang. Sejak peristiwa ayahnya menemukan mushaf di tasnya, Eliza hidup dalam ketakutan. Setiap langkahnya diawasi, setiap kata-katanya dicurigai. Namun meski dalam tekanan, ia tetap mencoba menjalankan salat di waktu yang tepat, meskipun harus sembunyi-sembunyi. Suatu sore, Eliza baru saja selesai melaksanakan salat asar ketika ayahnya tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk. Pandangan ayahnya langsung tertuju pada sajadah yang masih terbentang. Wajahnya memerah menahan amarah. "Kau masih berani melakukan ini di rumahku?" bentaknya dengan suara bergetar. Eliza berdiri dengan tubuh gemetar. "Ayah, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung. Aku hanya beribadah kepada Allah." Namun ucapan itu justru menyulut api kemarahan yang lebih besar. Ayahnya menghampiri meja listrik di sudut ruangan tempat ada kabel dan stop kontak terbuka. Dengan mata penuh amarah, ia mengangkat kabel itu dan berkata, "Kalau kau tidak berhenti, aku akan menyetrum kakimu. Biar kau tahu rasa. Biar kau kapok dan kembali ke jalan yang benar." Eliza sontak pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Ia berusaha mendekat, lalu berlutut sambil memohon, "Ayah, tolong, jangan lakukan itu. Aku tetap anakmu. Aku tidak pernah ingin melawanmu. Aku hanya mengikuti kebenaran yang aku temukan." Ibunya yang melihat dari pintu ikut menangis histeris. "Jangan lakukan itu. Tolong. Dia masih anak kita." Namun ayahnya bergeming. Rasa malu dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Bagi sang ayah, pilihan Eliza adalah pengkhianatan terhadap keluarga dan leluhur. Dalam situasi yang mencekam itu, Eliza menutup matanya. Ia merasa ajal bisa saja menjemputnya malam itu. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, Engkau yang Maha Melindungi. Jika aku harus mati karena mempertahankan iman ini, maka terimalah aku sebagai hamba MU. Tapi jika Engkau masih memberiku kesempatan, lindungilah aku dari keburukan." Ayahnya semakin mendekat.
Kabel listrik di tangannya berayun. Namun saat jarak tinggal beberapa langkah, tiba-tiba listrik rumah mendadak padam. Lampu-lampu mati, suasana gelap gulita. Semua terdiam. Ayah Eliza berhenti, terperangah melihat kejadian itu. Suasana hening menyelimuti rumah. Ibunya langsung menangis sambil memeluk Eliza. "Lihatlah, ini tanda dari Tuhan. Jangan sakiti dia," katanya dengan suara lirih. Ayahnya masih terdiam. Wajahnya diliputi kebingungan sekaligus amarah yang belum surut. Malam itu Eliza kembali ke kamarnya dengan tubuh lemas. Ia sujud panjang, menangis terseduh-seduh. Ia sadar, Allah benar-benar menjaganya dari bahaya. Peristiwa itu semakin meneguhkan imannya. Ia yakin, selama ia istiqomah, Allah tidak akan meninggalkannya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah tetap panas. Ayahnya tidak lagi mengancam secara langsung, tetapi sikap dinginnya terasa menusuk hati. Ia tidak menyapa Eliza, bahkan sering keluar rumah hanya untuk menghindari bertemu putrinya. Meski sakit hati, Eliza tetap berusaha berbakti. Ia menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan menyapanya setiap pagi, meski sering tidak mendapat balasan. "Assalamualaikum, Ayah," sapanya lirih setiap kali bertemu. Meski salam itu kerap dibiarkan menggantung, Eliza tetap mengucapkannya dengan penuh harap suatu saat hatinya akan luluh. Dukungan terbesar datang dari Aisyah dan teman-teman kampus. Mereka sering menemaninya belajar, mengajaknya ikut kajian, dan memberikan nasihat sabar. Salah satu ustadzah kampus berkata kepadanya, "Ananda Eliza, ketahuilah, ujian terberat seorang mualaf memang dari keluarga. Tapi justru dari sanalah Allah ingin melihat kesabaranmu. Jika engkau mampu melewatinya, Allah akan angkat derajatmu." Kata-kata itu menenangkan hati Eliza. Ia menyadari, ujian yang dialaminya bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Suatu malam, ketika suasana rumah sepi, Eliza kembali mengingat ancaman penyetruman yang hampir menimpa dirinya. Bayangan ayahnya dengan kabel listrik itu masih melekat jelas. Namun kali ini, ia tidak lagi takut. Justru ia merasa semakin berani karena yakin Allah akan selalu melindungi. Dengan air mata menetes, ia berdoa, "Ya Allah, aku tidak akan membenci orang tuaku. Mereka marah karena belum mengenal MU. Ampunilah mereka, ya Rab, dan berikanlah aku kekuatan untuk terus mencintai mereka meski mereka menolak pilihanku." Seiring berjalannya waktu, meski hubungan dengan ayahnya belum membaik, ancaman-ancaman fisik tidak lagi terjadi. Seolah Allah benar-benar telah menahan amarah itu agar tidak sampai menyakiti Eliza. Bagi Eliza, peristiwa hampir disetrum itu menjadi titik balik. Ia belajar arti tawakal yang sebenarnya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, bahkan ketika nyawa sendiri terancam. Dan dari pengalaman itu, ia semakin yakin bahwa iman bukan sekadar keyakinan di mulut, tetapi pengorbanan hati dan keberanian untuk bertahan. Hari-hari Eliza masih dipenuhi tekanan. Ayahnya memilih diam, sementara ibunya tetap larut dalam kesedihan. Namun di tengah ketegangan itu, Eliza mulai menemukan kekuatan baru. Ia sadar, ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menempanya menjadi pribadi yang lebih tegar. Di kampus, ia aktif mengikuti kajian keislaman, meski harus sembunyi-sembunyi agar keluarganya tidak tahu. Di sana, ia banyak belajar tentang sabar, tawakal, dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sekeras apapun sikap mereka, jangan pernah berhenti mendoakan, pesan seorang ustadzah kepadanya. Nasihat itu terpatri dalam hatinya. Setiap selesai sholat, Eliza selalu menyebut nama kedua orang tuanya. "Ya Allah, lembutkan hati mereka. Jangan biarkan mereka marah selamanya. Jadikan aku anak yang tetap taat, meski mereka belum menerima imanku." Doa itu menjadi rutinitas, ibarat pelita yang menuntun langkahnya di tengah kegelapan. Lama-kelamaan, perubahan sikap Eliza mulai terlihat oleh keluarganya. Meski ditolak, ia tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia rajin membantu ibunya di dapur, mencuci pakaian,
bahkan membersihkan rumah tanpa diminta. Ketika ayahnya sakit kepala suatu malam, Eliza diam-diam membuatkan ramuan herbal dan meletakkannya di meja samping ranjang. Awalnya ayahnya mengabaikan, tetapi setelah beberapa kali merasakan perhatian itu, hatinya mulai goyah. Ia masih marah, namun sulit menolak kebaikan putrinya yang tidak pernah padam. Sementara itu, dukungan dari sahabat muslim di kampus semakin menguatkan langkah Eliza. Aisyah dan teman-teman sering menemaninya belajar Al-Quran. Setiap kali ia lelah, mereka mengingatkannya akan kisah Nabi dan para sahabat yang juga diuji berat karena iman. "Kamu tidak sendirian," kata Aisyah. "Allah bersama orang-orang yang sabar." Kata-kata itu bukan sekadar penghibur, tetapi menjadi bahan bakar semangat. Eliza merasa dirinya bagian dari keluarga baru yang menerima apa adanya. Suatu hari, kampus mengadakan kegiatan sosial mengunjungi panti asuhan. Eliza ikut serta bersama komunitas muslim. Ia melihat anak-anak yatim yang tersenyum meski hidup dalam keterbatasan. Dari sana, ia belajar arti syukur. Jika mereka bisa bahagia tanpa orang tua, mengapa aku tidak bisa sabar meski ditolak? Pikirnya. Sepulang dari kegiatan itu, Eliza semakin mantap. Ia tidak lagi larut dalam kesedihan, tetapi menjadikan ujian sebagai alasan untuk berbuat lebih baik. Setiap ada kesempatan, ia membantu orang tua dengan tulus, meski sering tak dihargai. "Aku bukan melakukannya demi mereka saja," bisiknya dalam hati, "tapi demi Allah yang memerintahkanku untuk berbakti." Lambat laun, ibunya mulai luluh. Suatu malam, saat Eliza sedang mencuci piring, ibunya datang menghampiri. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata pelan, "Nak, ibu tidak mengerti mengapa kamu memilih jalan ini. Tapi ibu lihat kamu tidak berubah jadi anak durhaka. Kamu tetap membantu ibu, tetap lembut. Ibu hanya ingin kamu bahagia." Air mata Eliza langsung menetes. Ia memeluk ibunya erat. "Ibu, aku akan selalu mencintai ibu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hanya saja, izinkan aku tetap beribadah sesuai keyakinanku." Percakapan itu menjadi titik awal perubahan. Meski ayahnya masih keras, setidaknya ibunya mulai membuka hati. Ia tidak lagi menjerit atau melarang Eliza sholat. Bahkan diam-diam, ia menatap putrinya yang khusyuk berdoa dengan perasaan campur aduk, antara marah, sedih, tetapi juga bangga. Dari sana, Eliza belajar bahwa perubahan besar tidak bisa dipaksakan. Hatinya yakin, jalan keluar selalu datang dengan kesabaran. Ia tidak pernah berhenti berusaha membalas kebencian dengan kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, Eliza berhasil meraih prestasi akademik di kampus. Ia diumumkan sebagai salah satu mahasiswa terbaik. Saat namanya dipanggil, ayah dan ibunya ikut hadir karena undangan resmi. Di panggung, Eliza menerima penghargaan dengan jilbab rapi, menyebut nama Allah dalam sambutannya. Suasana ruangan hening. Ayahnya terdiam, wajahnya kaku. Namun di sudut hatinya, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa anaknya berdiri gagah, dihormati banyak orang. Sementara ibunya meneteskan air mata haru, entah karena bangga atau sedih. Seusai acara, meski tidak banyak bicara, ayahnya hanya berpesan singkat, "Belajarlah yang baik. Jangan bikin malu keluarga." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Eliza, itu tanda bahwa hatinya mulai sedikit melunak. Dalam sujud malamnya, Eliza menangis penuh syukur. Ia melihat cahaya di ujung jalan. Mungkin belum terang, tapi cukup memberi harapan. "Ya Allah, terima kasih Engkau masih menjaga hubungan ini. Aku akan terus berusaha menjadi anak yang Engkau ridhau, meski mereka belum menerimaku." Kekuatan iman tidak hanya membuat Eliza bertahan, tetapi juga membawanya menemukan jalan keluar, melalui kesabaran, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus. Ia belajar bahwa perubahan tidak datang dari paksaan, melainkan dari ketulusan hati yang konsisten menunjukkan kebaikan. Waktu terus berjalan, dan perlahan luka batin Eliza mulai menemukan obatnya. Setelah melewati masa-masa paling berat dalam hidupnya, kini ia menatap dunia dengan lebih tenang.
Hidup sebagai seorang mualaf memang penuh tantangan, namun Eliza merasakan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Di kampus, ia semakin aktif dalam kegiatan keislaman. Ia bergabung dalam kelompok dakwah mahasiswa, bukan sebagai penceramah, tetapi sebagai penggerak di balik layar. Ia membantu menyiapkan acara kajian, mengatur konsumsi, hingga menulis artikel dakwah untuk buletin kampus. Dari sana, ia merasa memiliki peran penting dalam menyebarkan kebaikan. Ketika bertemu dengan mahasiswa lain yang baru saja masuk Islam, Eliza sering mendengarkan kisah mereka dengan penuh empati. Ada yang ditolak keluarganya, ada pula yang dicemooh teman-temannya. Eliza selalu memberi semangat. Kita mungkin kehilangan penerimaan dari sebagian orang, tapi kita mendapatkan cinta Allah yang lebih besar. Jangan pernah merasa sendiri. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, melainkan cerminan dari perjalanan hidupnya sendiri. Ia paham betul betapa sakitnya ditolak, tetapi juga tahu betapa indahnya bertahan. Di rumah, meski ayahnya masih belum sepenuhnya menerima, hubungan mereka sudah tidak setegang dulu. Ayahnya tidak lagi meledak-ledak, meski sikap dingin masih terasa. Eliza tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk menjauh. Justru ia semakin rajin berbakti. Setiap pagi ia tetap menyiapkan sarapan, menyeduhkan teh hangat, dan menyapa dengan salam. Perubahan nyata terlihat dari ibunya. Kini sang ibu sering menatap Eliza dengan penuh sayang, meski masih ada rasa berat menerima pilihannya. Suatu sore, ibunya bahkan berkata, "Nak, ibu tidak mengerti apa yang kamu yakini. Tapi kalau itu membuatmu jadi anak yang lebih baik, ibu hanya bisa berdoa semoga kamu tetap bahagia." Eliza terharu mendengar itu. Baginya, itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya, ia tidak lagi dianggap musuh di dalam rumah. Kedamaian juga datang dari cara Eliza memandang hidup. Ia belajar bahwa tidak semua orang harus segera menerima keputusannya. Yang terpenting adalah bagaimana ia terus berusaha berbuat baik. Ia yakin, waktu akan melunakkan hati yang keras, sebagaimana air yang terus menetes mampu melubangi batu. Dalam kesibukannya, Eliza tetap menjaga ibadah. Sholat 5 waktu ia jalankan tepat waktu, Al-Quran ia baca setiap hari, dan malam-malamnya diisi dengan doa panjang. Semakin ia dekat dengan Allah, semakin ia merasa tenang menghadapi segala hal. Suatu ketika, Eliza mendapat kesempatan mengikuti lomba menulis esai tingkat nasional. Ia menulis tentang pengalaman hidupnya sebagai mualaf, bukan dengan nada marah atau menyalahkan, tetapi dengan sudut pandang penuh cinta. Judul esainya adalah Berbakti dalam Perbedaan, Jalan Panjang Seorang Mualaf. Esai itu mengisahkan bagaimana seorang anak bisa tetap mencintai keluarganya meski berbeda keyakinan, dan bagaimana iman bisa menjadi sumber kekuatan untuk tetap lembut di tengah penolakan. Esai tersebut memenangkan juara kedua, dan namanya disebut dalam acara resmi yang dihadiri ratusan peserta. Ketika ia pulang membawa piala, ibunya tersenyum bangga. Bahkan ayahnya, meski tidak berkata banyak, hanya berkomentar singkat, "Ternyata kamu bisa juga membanggakan keluarga." Bagi Eliza, kalimat sederhana itu terasa seperti hadiah besar. Malam itu, ia kembali bersujud dengan air mata syukur. Ia sadar, Allah telah menjawab doa-doanya sedikit demi sedikit. Ia tidak memohon agar keluarganya langsung menerima Islam, tetapi agar hubungan tetap terjaga, dan itu sudah Allah kabulkan. Seiring berjalannya waktu, Eliza mulai dikenal sebagai sosok yang menginspirasi di kampusnya. Banyak teman datang untuk meminta nasihat, bukan karena ia pandai, tetapi karena mereka melihat keteguhan dan kelembutan dalam dirinya. Kalau Eliza bisa sabar menghadapi keluarganya, kenapa aku harus menyerah dengan ujian kecil? Kata seorang temannya. Ucapan itu membuat Eliza tersenyum. Ia tidak pernah bermaksud menjadi teladan, tetapi Allah menempatkannya sebagai sumber inspirasi bagi orang lain. Kehidupan Eliza kini penuh dengan warna baru. Ia mungkin masih hidup dalam rumah dengan batasan, tetapi hatinya bebas, merdeka dalam iman. Ia mungkin tidak bisa sholat di ruang terbuka, tetapi setiap sujudnya terasa lebih bermakna karena penuh perjuangan. Dan yang paling penting,
Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia memiliki Allah yang selalu mendengar, teman-teman yang selalu mendukung, serta keluarga yang perlahan mulai luluh. Itu sudah cukup membuatnya kuat. Di penghujung perjalanan ini, Eliza menulis dalam buku catatannya, "Aku tidak menyesal memilih jalan ini. Meski penuh air mata, aku justru menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Islam bukan hanya agamaku, tetapi cahaya yang menuntun langkahku. Semoga suatu hari, keluargaku juga bisa merasakan indahnya cahaya ini. Hingga saat itu tiba, aku akan terus berdoa dan berbakti." Catatan itu menjadi penutup yang indah bagi babak awal hidupnya sebagai seorang muslimah. Perjalanannya masih panjang, tetapi kini ia melangkah dengan mantap. Kedamaian telah ia temukan, bukan dari berlalunya ujian, melainkan dari kekuatan iman yang membuatnya mampu melewati ujian itu dengan hati yang tetap penuh cinta.